Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Juni Ardi Irawan. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita yang lalu, lanjutan dari pengenalan PLC. Materi berikutnya seputar HMI atau MMI. Apakah singkatan dari HMI atau MMI itu? HMI adalah Human Machine Interface, sedangkan MMI adalah Man Machine Interface. Istilah HMI dan MMI adalah sekumpulan hardware dan software yang digunakan operator atau user lainnya untuk memonitor dan berinteraksi dengan sistem kontrol dan dengan proses melalui sistem kontrol. Ini berdasarkan standar ANSI ISA 101.01 tahun 2015 mengenai Human Machine Interface for Process Automation System. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh aplikasi saja. Seperti berikut, ini adalah contoh yang menggambarkan di lapangan, di mana di lapangan ini kita pilih lapangan yang onshore di darat, di mana kita ada tangki, ada pompa, dan ada control valve. Di sini di tangki kita akan memasang dua level switch, yaitu level switch high dan level switch low, dan ada level indikator transmitter yang dipasang untuk melihat nilai levelnya dari 0 sampai 100%. Selain itu kita pasang juga pressure indikator transmitter A di suction pompa dan pressure indikator transmitter B di discharge pompa. Sedangkan ini pressure control valve nanti gunanya untuk maintain pressure yang ada di downstream dari control valve ini. Dan kita tambahkan horn, ya, horn. Jadi kalau misalkan ada alarm, nanti akan ada bunyi yang memberitahukan ke operator kalau ada alarm atau mungkin pompanya shutdown. Nah, dari sini kalau kita ingin menyusun membuat sistem PLC, kita akan kelompokkan dulu dia berdasarkan jenis inputnya. Di sini kebetulan ada 4 jenis, yaitu analog input, analog output, digital input, dan digital output, di mana masing-masing sudah kita kelompokkan. Setelah itu kita bisa membeli modul yang sesuai, dan nanti ketika kita menarik kabelnya dari masing-masing field device ini sesuai dengan modul yang ada. Seperti ini contohnya, analog input masuk ke analog input, analog output masuk ke analog output modul, dan seterusnya. Nah, selain itu juga terkadang ada yang langsung ke modul di terminasi kabel wiringnya, tapi ada juga melalui terminal blok dulu. Misalkan kita nyiapkan panel dulu, sehingga nanti ketika proses instalasi dan commissioningnya akan lebih mudah. Nah, ini berikutnya dari PLC dan MMI atau HMI. Jadi dari PLC ini punya program sendiri yang harus kita buat. Nah, program ini kita akan download ke prosesornya PLC. Sedangkan di sisi MMI atau HMI, kita siapkan sebuah komputer desktop. Jadi HMI ini bisa berupa komputer desktop atau bisa juga berupa industrial komputer yang dipasang di pintu panel dari PLC tersebut. Jadi bisa dua tipe. Nah, di sini HMI sendiri juga punya program tersendiri, jadi terpisah dari program PLC. Dan ini dia bersama dengan program IO server atau DA server atau OI gateway yang terbaru, atau istilah umumnya adalah OPC server. Ini sama-sama kita pasang, kita install di komputernya MMI atau HMI ini. Di sisi yang lain atau di tempat lain mungkin bisa aja dilihat OPC server ini terpisah beda komputer, jadi memungkinkan bisa satu komputer atau terpisah. Nah, ini PLC terhubung kabel komunikasi dari modul komunikasi PLC ke CPU-nya dari si komputer. Nah, jadi fungsi HMI ini sebetulnya apa sih? Yang pertama, dia bisa untuk monitoring. Jadi daripada operator itu ke lapangan ngecekin satu-satu field device itu, dia bisa lihat dari komputer itu parameter-parameter apa saja yang ada di sana. Seperti ini contohnya, ini saya ambil contoh kompresor, reciprocating. Di sini kita bisa lihat engine fuel, gas pressure, first stage, suction pressure, dan lain sebagainya. Bisa dalam bentuk PNID seperti ini.
atau bisa juga dalam bentuk engine parameter seperti bar, seperti ini. Selain itu, kita juga bisa melihat settingan, misalkan nih contohnya pompa, kita bisa lihat settingan alarmnya, settingan untuk yang time delay-nya dan lain sebagainya. Jadi ini pun kita bisa berubah settingannya dari HMI, asalkan dibatasi oleh security level. Kenapa? Karena takutnya nanti ada yang nggak sengaja berubah, jadi sistemnya nanti jadi nggak benar, tidak sesuai dengan yang didesain. Oke, berikutnya kita bisa melakukan aksi ya, misalkan bisa aja kita dari HMI itu mau mensadunkan unit atau mau membuka valve secara manual atau manual open atau close, jadi bisa dilakukan dari HMI ini. Cuman ya tentunya tetap dibatasi oleh security level. Berikutnya untuk troubleshooting, kita bisa lihat alarm baik summary atau history yang masa lalu. Biasanya dibatasi oleh jumlah atau berdasarkan hari, seberapa banyak alarm itu bisa disimpan di sistem. Tapi ada teknologi lainnya, biasanya itu berkembang bisa disimpan ke file. Jadi kalau yang alarm HMI yang lengkap itu dia bisa di-save jadi file, misalkan CSV file. Tapi kalau HMI yang simpel biasanya dia tidak punya. Jadi terbatas kalau HMI yang simpel aja. Ini contohnya kalau alarm window. Berikutnya trending, kita bisa lihat nilai analog dalam bentuk trending. Jadi kita bisa lihat dalam bentuk real time saat ini nilainya berapa, atau bisa lihat yang masa lalu gitu, yang masa lampau. Jadi bisa untuk keperluan troubleshooting dan satu lagi analisa gitu dan lain sebagainya. Sekarang istilah HMI dan hubungannya. Ini saya ambil dari standar ISA ya, 101, di mana ini tahapannya pertama kita lihat dulu yang dari yang besarnya itu ya konsol ya. Jadi ada komputer, ada meja. Ini dinamakan konsol berdasarkan standar. Nah, kita lihat kita zoomkan lagi lebih jauh. Di situ kita lihat komputer ada station ya, ada berapa station, ada di sini multi monitor station. Terus ada juga konsol yang sifatnya single station satu doang seperti ini. Berikutnya lebih zoom lagi stasiun komponen. Jadi terbagi dari monitor, ini screen-nya, ini keyboard, ini mouse. Berikutnya lebih spesifik lagi display. Jadi display ini ada yang full screen, satu layar, dan juga ada jenis screen display yang pop-up. Biasanya kalau pop-up ini berisi informasi setting dan lain-lain. Untuk display komponen yang lebih spesifik, ya ini terdiri dari grafik simbol atau grafik elemen. Jadi field instrument direpresentasikan dengan grafik-grafik simbol. Berikutnya HMI life cycle. Jadi HMI life cycle itu sebetulnya ada secara standar. Jadi kalau misalkan mulai dari awal di desain new system atau sistem baru atau ada perubahan besar, maka kita mulai lihat dari filosofi, style guide-nya dan toolkit. Setelah itu masuk ke fase desain. Kita mau desain konsolnya seperti apa, terus HMI sistemnya desain seperti apa, terus tentukan user dan task dan fungsional fungsi fungsional requirement-nya, terus mau display desainnya seperti apa nanti kita review. Setelah itu nanti ketika implementasi baru kita buat display-nya, buat konsolnya, lalu dites, di train dan di commissioning, lalu lakukan verifikasi. Kalau sudah oke semuanya, commissioning udah pas, sudah selesai, kita bisa masuk ke fase selanjutnya yaitu di operate. Jadi bisa di in service sistemnya. Lalu tentunya akan di-maintain. Selama di-maintain ini akan ada terus continuous improvement. Apabila ada penambahan atau pengurangan, kita balik lagi ke desain. Dan begitu seterusnya sampai selesai, sudah tidak dipakai lagi, kita decommissioning. Nah, user type ini bisa terbagi beberapa, ada operation, maintenance, engineering, administrator, dan lainnya. Pada umumnya yang umum no login atau none, atau operator login biasanya di sini untuk settingan yang hanya sebatas saja untuk operator. Setelah itu user berikutnya maintenance, bisa merubah set point dan lainnya lebih tinggi dari user operator. Yang lebih tinggi lagi adalah engineering, dia bisa merubah instalasi atau
instalasi dari software, atau digabung dengan administrator bisa men-setting instalasi komputer atau setting-settingan yang ada di komputer dan seterusnya. Tapi pada umumnya sih cukup operator sama maintenance, yang sisanya bisa digabung jadi satu. Tergantung dari kebijakan dari masing-masing perusahaan. Nah, berikutnya software IMI itu banyak yang buat nih manufakturnya. Eh, yang biasa banyak dipakai, yang saya lihat di mana-mana tuh banyak umumnya Wonderware, InTouch dari Invensys. Cuman sekarang Invensys ini sudah dibeli sama Schneider, jadi sekarang udah di bawah Schneider, Wonderware InTouch. Yang berikutnya Siemens, dia punya software WinCC. Terus Schneider juga punya software Vigilog. Terus berikutnya Rockwell, dia punya software RSView, nah yang sekarang namanya FTView. Dan yang baru kalau nggak salah Studio apa gitu, saya agak lupa yang versi barunya. Terus ada Citek AMI, LabVIEW, dan lain sebagainya. Ini contohnya displaynya. Ini seperti ini. Jadi dia bisa dibuat sampai 3D juga, tergantung dari kemampuan software masing-masing. Dan juga dalam bentuk HMI web based monitoring. Jadi kita bisa akses lewat web sebetulnya kalau misalkan ada fasilitasnya. Koneksi dari HMI ke PLC yang tadi pernah disebutkan, ada OPC ya di tengah-tengah. Apa sih OPC itu? Nah, ini dia kita bahas lebih detail OPC. OPC itu singkatan dari OLE, OLE for Process Control, di mana OLE itu adalah Object Linking Embedding. Jadi ini adalah sebuah standar mekanisme software untuk sharing data antara proses automation SCADA dari manufaktur yang berbeda. Jadi dari satu OPC ini bisa mengakses manufaktur PLC yang beraneka ragam gitu. Jadi dari satu HMI masuk ke OPC, OPC ini yang nanti yang akan mengakses ke PLC yang berbeda. OPC ini berdasarkan Microsoft oleh Object Linking Embedding dan DCOM, Distributed Component Object Model. Keuntungan OPC adalah mudah untuk diimplementasikan, terus dia fleksibel untuk mengakomodasi kebutuhan dari beberapa vendor yang banyak, terus menyediakan fungsi yang high level ya, jadi yang tinggi, yang high level. Dan berikutnya mengizinkan untuk operasi yang lebih efisien. Jadi yang satu bisa untuk beberapa PLC bisa diakses menggunakan OPC server ini. Berikutnya ya untuk cukup dulu sampai segini, kita sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat buat rekan-rekan sekalian. Jika ada waktu lagi mungkin kita bisa berjumpa lagi di topik-topik berikutnya. Terima kasih.